Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu di materi kelas 10 ya, peminatan. Sebelum kita belajar terkait dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma di semester 1 kelas 10, kita akan simak dulu di bagian pertama ya, untuk eksponensial. Nah, biar kamu tahu ada bayangan apa sih manfaatnya ketika kamu belajar eksponensial. Nah, kali ini kita akan menyimak beberapa aplikasi ya dari eksponensial. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan contoh soal, ada quote yang menarik nih dari Thomas Edison. Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Jadi kalau mau nyoba lagi deh, sekali lagi deh, sekali lagi deh. Nah, jadi intinya never give up. Oke, kita simak soal-soalnya ya. Ini adalah contoh yang pertama. Penduduk di suatu kota X mencapai 2 juta jiwa pada tahun 2020. Bila jumlah penduduk meningkat dengan laju 2% per tahun, maka penduduk di kota tersebut pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak. Nah, jadi kamu bisa melihat nih, di sini ada penjumlahan, ya, ada pertumbuhan karena jumlahnya meningkat. Perhatikan di sini, kata kuncinya adalah meningkat dengan laju 2% per tahun. Maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Pn sama dengan P0 kali 1 ditambah I pangkat N. Kita bisa melihat P0-nya adalah 2 juta, I adalah tingkat pertumbuhannya 2% atau 0,02. Dengan N adalah periode 2025 dikurangi 2020 atau 5 tahun. Nah, jumlah penduduk pada tahun 2025 dapat dinotasikan dengan P5 karena kita melihat periode kelimanya. Dicari dengan P5 sama dengan 2 juta kali 1 ditambah 0,02 pangkatkan 5. Nah, mana yang kamu hitung dulu? Otomatis yang di dalam kurung. Jadi 1 ditambah 0,02. Berapa? 1,02 dipangkatkan 5. Kalau kamu kerepotan, di sini kamu bisa menggunakan kalkulator ya. 1,02 dipangkatkan 5. Nah, setelah itu kamu bisa mengalihkan dengan 2 juta. Jadi, kisarannya adalah 2.208.162 jiwa. Itu adalah jumlah penduduk kota X pada tahun 2025. Nah, cukup mudah ya. Sekarang kita simak soal yang kedua. Ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan mendiagnosis bahwa mungkin terdapat 1 juta unit bakteri yang menginfeksi. Pemberian penisilin yang diresepkan dokter diperkirakan dapat membunuh 5% dari jumlah bakteri yang ada setiap 4 jam. Jumlah bakteri setelah 12 jam akan tersisa berapa? Kamu bisa melihat di sini kira-kira dia pertumbuhan atau peluruhan atau pengurangan ya. Nah, karena ini adalah terapi, kita bisa lihat di sini terapi penisilin, otomatis dia akan mengurangi jumlah bakteri yang ada. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Nah, P0 adalah awalnya ada 1 juta bakteri. Tingkat penurunan oleh penisilin adalah 5% atau 0,05. Periodenya adalah 12 jam dibagi 4 karena kita mau melihat setelah 12 jam. Nah, padahal tingkat kematian bakterinya oleh penisilin adalah setiap 4 jam sekali. Nah, jumlah bakteri setelah 12 jam, berarti kita bisa melihat P3 karena N-nya adalah 3. Periode ketiga sama dengan 1 juta dikali 1 kurangi. Nah, ini pengurangan ya, karena dia bukan bertumbuh tapi mengurangi 0,05 pangkat 3. Nah, 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. 0,95 dipangkatkan 3. Kamu bisa pakai kalkulator, kemudian kalikan dengan 1 juta. Nah, hasilnya adalah 857.375 bakteri.
Itu adalah jumlah bakteri setelah 12 jam. Ini yang tersisa ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Seorang ilmuwan memiliki bahan radioaktif X dengan massa 200 gram. Jika bahan X menyusut sebesar 10% setiap 10 hari, menyusut ya kata-kata kuncinya, maka massa bahan X setelah 100 hari sekitar P0-nya adalah 200, I-nya adalah 10% dan periodenya adalah 100 dibagi 10 atau 10. Jadi kita akan mencari P10. Rumusnya 200 dikali 1 dikurangi 0,1 dikali pangkat 10 ya. Jadi 0,9 pangkat 10 dikali 200. Nah, jadi massa bahan X setelah 100 hari adalah sekitar 69,74 gram. Contoh yang keempat. Suatu radioaktif mineral meluruh secara eksponensial dengan laju perluruhan 8% setiap jam. Persentase kadar radioaktif mineral tersebut setelah 3 jam adalah, di sini tidak diketahui jumlah awalnya berapa, jumlah akhirnya berapa. Yang akan kita tanyakan di dalam soal ini adalah kadar radioaktif mineral tersebut setelah 3 jam. Berapa persentasenya? Nah, bagaimana caranya jika soalnya seperti ini? Artinya P0-nya tidak diketahui ya. Jadi, kita langsung pakai I dan N. Nah, N-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena yang akan kita lihat adalah 3 jam. Jadi, langsung P3. P3 sama dengan P0 kali 1 kurangi 0,08 pangkat 3. Jadi, di sini 0,7787. Nah, berapa persen ini? Nah, tinggal dikalikan 100%. Jadi, 77,87% atau 0,7787 PO ya. Anggap saja PO itu adalah 100% karena masih utuh gitu ya sebelum peluruhan. Soal yang kelima, pada pukul 5 pagi, massa suatu zat radioaktif adalah 0,5 kg. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut sebesar 2% setiap jam, maka sisa zat radioaktif itu pada pukul 9 pagi adalah, kita lihat di sini, berapa jam dari jam 5 sampai jam 9? 6, 7, 8, 9. Jadi 4 jam ya, 4 jam. Lalu laju peluruhannya, I-nya adalah 2% atau 0,02. Berapa PO-nya? Nah, PO-nya adalah 0,5 kilogram atau sama dengan 500 gram. Jadi kita punya PO 500 gram, I-nya 0,02 dan N-nya adalah 4. Nah, P4 adalah 500 dikali 1 kurangi 0,02 pangkat 4. Nah, jadi jumlah sisa zat radioaktif pada pukul 9 pagi adalah 461. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.